Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya nih? Kembali lagi di podcast kita, yaitu Ruang Dakwah KPI 1B. Nah, di podcast ini kita itu akan ngobrol santai, tapi tetap bermakna dan juga kita belajar bareng. Belajar barengnya tuh apa sih? Di episode kali ini, kita akan mengkaji surat Yusuf dalam perspektif komunikasi dan juga dakwah. Nah, di sini kita bersama dengan dua narasumber, yaitu ada nama saya David Pratama dari KPIB. Saya Muhammad Najib Arifin dari KPI 1B. Nah, jadi bersama dengan dua narasumber ini kita itu akan mengkaji kisah Nabi Yusuf jadi teladan dalam kehidupan kita. Nah, langsung aja kita ke sesi diskusinya teman-teman. Di sini aku pengen nanyain dulu nih untuk narasumber pertama, yaitu David. Bagaimana sih Al-Quran itu menjadi atau dapat dikaji dari perspektif komunikasi, dan juga mengapa pendekatan ini tuh penting sebagai pintu kita untuk mendalami Al-Quran gitu. Oke, gini ya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran dari perspektif komunikasi, ya sebenarnya kita itu sedang melihat Al-Quran sebagai proses komunikasi ilahi, gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berperan sebagai komunikator, sedangkan manusia sebagai komunikan, dan ada wahyu sebagai pesan yang disampaikan betul melalui medium bahasa Arab yang sangat kaya makna gitu. Oh, itu tuh Al-Quran ya? Betul. Nah, pendekatan ini itu penting karena Al-Quran itu tidak turun sebagai teks mati gitu ya, tetapi sebagai pesan yang ingin dipahami gitu, direnungi dan memberi kesan yang memberi dampak. Nah, itulah sebab Al-Quran, karena Al-Quran itu tidak turun sebagai teks mati, tetapi sebagai pesan yang akan dipahami, direnungi dan memberi dampak. Dan itulah sebabnya Al-Quran menggunakan berbagai strategi komunikasi. Betul. Nah, seperti ada dialog, ada kisah, perumpamaan, pengulangan, bahkan pertanyaan retoris begitu. Nah, semua itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu sangat sadar audiens begitu. Oke. Nah, aku ini mau nanya deh, dari tadi yang kamu jelasin itu, menurut kamu itu Al-Quran itu hanya sekedar bacaan atau bagaimana sih? Oke. Nah, ini ya, dengan mengkaji Al-Quran, kalau dari aspek komunikasi ya, kita tuh tidak berhenti pada apa pesan yang ingin kita sampaikan. Betul. Nah, kepada siapa, terus dalam konteks apa, dan dengan efek apa begitu. Itu menjadi pintu masuk penting untuk mendalami Al-Quran secara lebih hidup gitu ya, dan relevan terutama dalam konteks dakwah dan kehidupan sehari-hari begitu. Lanjut ya. Oke. Langsung aja ya kita, makasih nih by the way jawaban dari David sangat Masya Allah sekali. Oh ya, terima kasih ya. Selanjutnya kita akan masuk ke narasumber yang kedua, yaitu Latif. Nah, pertanyaannya untuk Latif itu kita kan komunikasi nih ya. Betul. Nah, aku tuh mau nanya, jenis komunikasi apa sih yang ada dalam kisah Nabi Yusuf, dan juga apa tujuan komunikasi tersebut dalam setiap bagian kisahnya. Oke, saya sampaikan ya. Di sini saya akan menggali atau menjelaskan komunikasi dalam surat Yusuf, yaitu jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi interpersonal, yang dimana komunikasi interpersonal ini dari surat Yusuf, yaitu Nabi Yusuf kepada ayahnya. Beliau ini bercerita, Nabi Yusuf ini melihat 11 bintang, 11 matahari, dan 11 bulan. Maka dari itu 11 bulan itu bersujud kepada Nabi Yusuf. Maka dari itu Nabi Yusuf kepada ayahnya bagaimana cara membimbing dan menasehati di antara anak dan ayah. Maka dari itu komunikasi interpersonal dari Nabi Yusuf kepada ayahnya itu Nabi Yakub. Tujuannya agar bisa saling berkomunikasi, mempererat, mensatukan bagaimana bisa
menggali dan Kayak membimbing gitu ya dan melindungi Yusuf gitu ya. Nah, betul. Terus komunikasi yang kedua yaitu komunikasi kelompok. Oh. Yang dimana komunikasi kelompok ini saudara-saudara Nabi Yusuf tidak senang dan cemburu. Bagaimana Iri gitu ya. iri kepada perlakuan ayahnya. Ayahnya ini lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya. Maka dari itu saudara-saudara lain dan begitupun saudaranya ini cemburu iri. Kenapa sih Nabi Yusuf ini diperlakukan spesial gitu ya. kepada ayah dan Iya. adiknya? Ayahnya Nabi Yusuf ini lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan adiknya dan saudaranya. Maka dari itu saudaranya merasa cemburu, merasa iri. Kok saya sebagai saudaranya tidak ada Iya. perlakuannya tidak sama, walaupun Kehilangan- itu takut kehilangan posisi ayah gitu ya. walaupun itu saudaranya kan kita saudara, masa Ya. anak doang sama Iya. adik, kan kita saudara satu keluarga yang dimana ruang lingkup harus setuju, harus Betul. membimbing semuanya dengan Iya. satu komando dan satu arahan ayahnya Nabi Yusuf. Terus lanjut yang kedua, yang ketiga ya, Ketiga, betul. komunikasi politik. Ya, Nabi Yusuf ini menemui raja yaitu Raja Mesir. Beliau ini ada konflik yang dimana Nabi Yusuf ini tahu konflik kedepannya itu bakal ada bencana kesulitan. Ya, di mana bencana kesulitan ini Nabi Yusuf udah tahu dan mengadu kepada raja. Ibarat kita seorang masyarakat yang dimana mengadu kepada pemerintahan, bahwasanya masyarakat ini tahu bakal ada suatu bencana kedepannya seperti bencana-bencana yang ada di Indonesia. Maka dari itu Nabi Yusuf itu mengadu kepada pemerintahan Raja Mesir bagaimana cara bencana ini bisa ditanggungi oleh pemerintah biar masyarakatnya juga lebih tentram, amanah dan aman, sejahtera bagi semuanya. Tujuannya itu biar negara, umat selamat dari bencana tersebut, sehingga tidak bisa menimbulkan, tidak ada suatu pemikiran bahwa bencana ini datang, sehingga Nabi Yusuf ini memerlukan seorang raja yang bisa menguasai dan bisa menanggung semua bencananya tersebut. Ya. Paling begitu saja dari menggali jenis-jenis surat Yusuf dari komunikasinya. Oke, baik, dilanjut ya, silakan. Ternyata komunikasi itu udah ada ya Iya, dari zaman Nabi ya. Tuh. Aku baru Sejak tahu loh. iya, dari sejak lama ya. Iya, kalau digali-gali itu banyak juga ya. Betul. Oke. Nah. Selanjutnya nih aku mau nanya yaitu masuk ke narasumber lagi Iya, ya baik, tentang silakan. metode dakwah dalam kisah Nabi Yusuf. Nah, bagaimana sih Nabi Yusuf itu diklasifikasikan ke dalam metode dakwah, yaitu kan ada bil hikmah, terus bil mau'idah hasanah dan juga bil jadiyah ya ahsanah. Itu bagaimana dalam kisah Nabi Yusuf? Jadi dalam kisah Nabi Yusuf ya, untuk cara Nabi Yusuf itu berdakwah dengan cara bil hikmah, bil lisan, atau mau'izatul hasanah, bil jadilatihi ahsan. Oke, yang pertama itu bil hikmah, yang dimana dalam Al-Quran surat Yusuf ini dengan penuh hikmah dan penuh banyak yang kita dapatkan dalam surat Yusuf ini. Hikmah yang pertama yaitu kita bisa sabar dalam menghadapi ujian. Ya. Ketika Nabi Yusuf ini menghadapi ujian di suatu penjara akibat ada permasalahan, yaitu permasalahannya ini fitnah atau sebuah godaan terhadap Al-Aziz, yaitu istrinya. Julaiha ini menggoda Nabi Yusuf dengan segala godaan, maka Nabi Yusuf pun beliau menolak godaan itu. Maka Nabi Yusuf ini langsung berserahkan diri gitu, berserahkan diri kepada Allah yang Maha Kuasa. Bagaimana godaan ini jangan
sampai ibaratnya jangan sampai tergoda ini saya gitu. Makanya Nabi Yusuf ini memohon kepada Allah bagaimana cara dari godaan itu tidak ada hawa nafsu kita, biar tidak ada rasa. Maka Nabi Yusuf ini memohon kepada Allah, berdoa dengan cara sholat, dengan cara apapun, dengan hubungannya habluminallah, hubungannya Tuhan, habluminallah antara Tuhan dan hambanya itu habluminallah. Pada dari itu dengan bil hikmah kita banyak sekali dapat kalau kita gali lagi dengan secara spesifikasi. Dapun yang kedua yaitu mau'izatul hasanah. Dapun mau'izatul hasanah ini penyampaian perkataan atau penyampaian secara mubalik, secara penyampaian yang baik, hasan itu yang baik. Beliau ini berdakwah dengan segala apapun agar umatnya bisa ke bawah hal-hal yang baik dan tidak bisa membawa kepada keburukan. Maka dari itu Nabi Yusuf mengajak kepada seluruh umatnya, kepada seluruh kaum, yang dimana biar kaum ini tidak bisa terjerumus kepada larangan. Maka dari itu Nabi Yusuf agar bisa menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, yang terakhir yaitu ada metode dakwah dengan bil jadil latih hiasan. Yang mana bil latih jadil hiasan ini mencari kebaikan. Bagaimana cara Nabi Yusuf ini berdialog dengan berdiskusi dengan umatnya atau berargumentasi. Beliau ini mencari kebaikan nih, harus hal-hal yang baik itu ada pada umatnya. Jangan sampai kayak tadi Nabi Yusuf ini tergoda oleh istrinya yaitu Al-Ajid. Maka dari itu Nabi Yusuf ini dengan bilati jadil hiasan dia mencari kebaikan, bagaimana masalah tadi ini jangan sampai terulang lagi, bisa terselesaikan oleh Nabi Yusuf saja. Jangan sampai umat-umat yang lain ini merasakan apa yang Nabi Yusuf rasakan. Baik, mungkin itu saja dengan metode dakwah bilati ya jadi hasan dengan bil hikmah dan mau'izatul hasanah. Oke, lanjut kita ke narasumber kita. Masya Allah sekali ya penjelasan dari narasumber Latif ini. Yang selanjutnya itu kita akan pertanyaan terakhir nih, yaitu ke narasumber yang kedua yaitu David. Aku mau nanya nih, hikmahnya tuh dan kedudukan dalam surat Yusuf. Bagaimana hikmah dan juga kedudukan surat Yusuf dalam Al-Quran berperan sebagai penguat dan juga pedoman dalam dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kan dalam surat Yusuf itu memiliki kedudukan yang sangat istimewa dalam Al-Quran. Nah, Allah itu sendiri menyebutkan sebagai ashanal qasas atau kisah terbaik gitu ya. Lalu yang menarik, surat itu diturunkan pada masa yang sangat berat dalam dakwah Nabi Muhammad SAW, yaitu setelah wafatnya Khadijah dan Abu Thalib. Nah, serta penolakan keras dari masyarakat Mekah gitu. Sedangkan hikmah besar dari surat Yusuf itu adalah bahwa kesabaran, akhlak dan komunikasi yang bijak pada akhirnya akan membawa kemenangan. Betul. Nah, Yusuf tidak membalas kejahatan dengan kejahatan lagi. Betul. Nah, tetapi dengan maaf dan kebijaksanaan gitu. Lalu ini menjadi pedoman penting bagi Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi tekanan dakwah gitu. Mungkin itu aja ya podcast kita kali ini tentang kedudukan surat Yusuf dan juga bagaimana sih metode dakwah yang dipakai oleh Nabi Muhammad dengan kedudukan surat Yusuf ini. Mungkin itu aja dari kita. Maaf kalau banyak kesalahan dan juga keraguan dalam menjawab. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.